Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Faqad qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bilum fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala dan telah bersabda An-Nabiyyu Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zaro, siapa orang yang berziarah aliman pada orang alim, pakaan nama zaroni, maka seakan-akan dia telah ziarah kepadaku. Waman sopaha, dan siapa yang bersalaman aliman dengan orang alim, pakaan nama sopahani, maka seakan-akan dia telah bersalaman denganku. Waman jalasa, dan siapa yang duduk bersama aliman dengan orang alim, pakaan nama jalasani, maka seakan-akan ia sudah duduk bersama denganku di dunia. Waman jalasani, dan siapa yang telah duduk bersamaku di dunia, ajlasuhu, maka aku akan duduk bersama, maka aku akan mendudukkannya ma'i, bersamaku, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Itu jadi ada sebuah hadis atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa siapa aja yang ziarah itu berkunjung, datang di mana aja, khususnya di rumahnya umpamanya. Orang alim itu orang yang berilmu agama dan diamalkan, baik itu masih hidup atau sudah meninggal ya. Tuh. Maka itu seakan-akan dia telah datang berkunjung ziarah kepadaku. Waduh, yang namanya berkunjung, datang ziarah kepada Rasulullah ya. Ya, seandainya Rasulullah masih ada, dan walaupun udah nggak ada juga kan, kalau memang kita langsung berkunjung ke makomnya itu sama aja ya. Tapi tahu sendiri dari sini ke Madinah ongkosnya berapa? Ya. Dan itu juga sekali lagi tadi ya. Ya, karena udah nggak sejaman gitu. Tetapi dengan kita berkunjung, datang ziarah ke orang alim yang berilmu agama dan diamalkan, itu seakan-akan sudah datang berkunjung ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya selama kita belum bisa ziarah mah ke sono ya, karena mahal. Ya udah, kita rajin-rajin aja datang ke orang alim. Ya pokoknya mah datang aja, ngapain
dan diantaranya ketika ada pengajian ya gitu. Sebab itu juga alhamdulillah seakan-akan sudah datang berkunjung ziarah kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ke depannya mah bukan lagi seakan-akan ya. Ya setelah kita sering datang berkunjung ziarah ke orang alim, dimudahkan rezeki kita. Ya. Sehingga bukan lagi seakan-akan, tapi kita bisa langsung ziarah berkunjung kepada Rasulullah SAW. Nah kemudian siapa orang yang berselaman dengan orang alim ya. Ingat, orang alim itu yang berilmu agama dan diamalkan. Itu setelah datang kan biasa selaman dulu ya. Maka dengan berselaman bersama dengan orang alim itu seperti selaman langsung dengan Rasulullah SAW. Ini juga sama nih, kita boro-boro bisa selaman datang juga katan tadi tahu sendiri ya. Apalagi selamannya mah orang yang datang juga belum tentu ketemu. Nah ternyata kalau kita datang, kalau kita selaman dengan orang alim itu seperti selaman langsung dengan Rasulullah SAW. Kalau orang udah selaman dengan Rasulullah mah insyaallah lah pokoknya mah nggak bakal disentuh oleh api neraka ya. Dan itu bisa kita dapatkan dengan selaman bersama orang alim. Kemudian siapa yang duduk bersama dengan orang alim nih, ngobrol, ngaji ya, itu maka itu juga sama, seakan-akan ia duduk bersama dengan Nabi di dunia. Itu tadi ya, di samping Nabi mau udah bukan zamannya, juga jauh lagi ya, sulit untuk duduk bersama. Tapi dengan duduk bersama kumpul dengan orang alim itu seakan-akan duduk bersama dengan Rasulullah SAW di dunia. Nah kemudian apa nih keuntungannya kalau orang itu sudah duduk bersama dengan orang alim ya, yang dia dapat keuntungannya seperti duduk bersama dengan Nabi ya di dunia. Nah, waman jalasani, siapa orang yang duduk bersama denganku di dunia ajelas tuhu, maka aku akan mendudukinya bersamaku yaumal kiamati, pada hari kiamat. Jadi kalau orang udah duduk bersama dengan Nabi di dunia dengan duduk bersama dengan orang alim ya, maka itu nanti di hari kiamat Rasulullah akan mendudukan, akan menempatkan kita bersamanya. Ya tentunya kalau Nabi makan udah pasti di sorga ya. Kemudian di sorganya juga VIP ya. Iya. Nah maka kita juga insya Allah tuh, kalau memang di dunia ini sering
duduk bersama dengan orang alim khusus yang ngaji ya, itu juga akan bersama dengan Nabi di surga nanti ya, khususnya di tempat yang VIP ya. Bahkan ada riwayat dari sahabat Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW juga bersabda nih, hampir berkenaan, hampir sama ya, tapi beda terakhirnya aja, dimana Rasulullah bersabda, man zaro, siapa orang yang berziarah aliman kepada orang alim, faqad zaroni, maka seakan-akan dia telah ziarah kepadaku. Wa man zaroni, dan siapa yang ziarah kepadaku, wajabat, maka wajib lahu baginya syafaati, mendapatkan syafaatku. Wa kana, bahkan adalah lahu baginya, bikulli khutwatin, dengan setiap langkah, ajru syahidin, pahala orang yang mati syahid itu. Jadi siapa aja yang datang ziarah ke orang alim ya, maka itu pasti, ini bukan seakan-akan lagi, maka sungguh dia sudah ziarah kepadaku. Makanya kalau memang dia sudah pasti ziarah berkunjung kepadaku dengan ziarah kepada orang alim, maka wajib dia mendapatkan syafaat atau pertolonganku yang sangat kita butuhkan nanti di akhirat ya. Sebab kita di akhirat kalau mengandalkan amal kita, wallahu alam ya, dengan syafaat insya Allah. Tapi sebaliknya lagi, jangan terlalu mengandalkan syafaat. Pokoknya mah ibadah kita perlu untuk modal, kalau kata bahasa modal mah. Nah syafaat juga perlu. Kenapa? Sebab kalau kita ngandelin ibadah kita, yaitu belum tentu ya kita ini istilahnya betul-betul selamat. Tapi kalau mengandalkan syafaat lagi, hanya mengandalkan syafaat, atau enggak ada modalnya kalau kayak dagang mah. Sebab yang namanya syafaat mah, kalau kayak dunia nggak jahit mah kayak tambelan. Yang namanya tambelan itu kudu ada yang ditambel ya. Iya, kain pokoknya itu. Karena robek, karena kurang gitu berarti ya, kurang sempurna atau cacat gitu, atau rusak, supaya ini kan ditambel tuh. Nah itu gitu. Tuh, jadi kainnya itu namanya amal kita tuh. Nah tambelan namanya syafaat. Bagus memang kita ngalipin syafaat, tapi kalau hanya sekedar ngandelin syafaat, cuma nambel, apa yang ditambel? Kan gitu logikanya ya. Mau nambel angin bisa, ya aja. Nah gitu ya. Dan bahkan nih kalau kita ini sudah ziarah kepada Rasulullah, karena tadi ziarah kepada orang alim, itu setiap langkah kita nih ya dicatat pahala orang yang mati syahid tuh. Yang namanya pahala orang mati syahid kan luar biasa ya. Saking nikmatnya sampai-sampai orang yang mati syahid mah pengen dihidupin lagi, pengen mati syahid lagi, bahkan pengen lebih sadis lagi. Sebab kelihatannya makin sadis orang yang mati syahid itu justru makin nikmat gitu. Nah jadi itu juga ya, berkenaan dengan ini nih, ada juga hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu.
di mana beliau pernah mendengar langsung Rasulullah SAW bersabda nih, man zaro, siapa orang yang ziarah aliman dengan orang alim, dumtu maka aku menjamin lau baginya Allah atas Allah al jannata, surga. Jadi dalam riwayat dari sahabat Abi Hurairah, keuntungannya berkunjung atau ziarah kepada orang alim itu ya langsung Rasulullah menjamin dia mendapatkan surga. Serta ada juga nih satu riwayat lagi dari Imam Ali bin Abi Thalib karramullahu wajhah, di mana beliau berkata kalau Rasulullah SAW telah bersabda, man zaro, siapa yang ziarah aliman dengan orang alim, fi qabrihi, ini ya ada khususan tuh di kuburnya, summa qara'a, kemudian dia membaca indahu di kubur, maksudnya di atas kubur ya, ayatan, satu ayat aja, min kitabillahi min kitabillahi, daripada kitab Allah, atau maka memberikan kepadanya Allah Ta'ala bi'adadi khutwatihi, dengan sejumlah bilangan langkah-langkahnya, kusuron, suatu gedung, fil jannati, di surga, wakana, bahkan adalah lahu baginya, bikuli harfin, dengan setiap huruf, qoro'ahu, yang dibaca nya ala qabrihi, di atas kuburan orang alim, qasrun, suatu gedung juga, fil jannati, di surga, min jahabin, daripada emas. Tuh ya. Kalau riwayat dari jalur Sayyidina Ali bin Abi Thalib mah, keuntungan ziarah, datang atau berkunjung kepada orang alim, khususnya yang sudah meninggal nih ya, nah, kemudian membaca satu ayat aja itu di atas kuburannya ya, bukan di dalamnya. Makanya itu ada tuh ya anekdot, nggak boleh kalau ngaji di kuburan. Itu ngaji di kuburan tuh nggak boleh. Maksudnya bukan berarti di atas kuburan, itu di dalam itu boleh jadi ya. Bagaimana ceritanya? Ada tuh ya. Iya. Yang nggak paham itu protes itu. Masa iya? Kayak Wahabi aja lu katanya nggak boleh baca Quran di kuburan. Atau emang nggak boleh di kuburan mah? Bagaimana ya? Mau dikeduk dulu dia masuk. Jadi maksudnya mah nggak boleh di situ, di dalam kuburan. Kalau di atas mah bagus sih. Bahkan ini nih. Jadi baca Quran jarang nih ke orang alim ya di makamnya. Kemudian baca satu ayat aja. Satu ayat itu Fatihah aja udah 7 ayat gitu. Iya. Belum yang lain-lainnya. Nah itu satu ayat aja tuh. Itu ya keuntungannya tuh. Diberikan oleh Allah sejumlah langkahnya, suatu gedung nanti di sorga. Jadi satu ayat itu setiap langkahnya dijadikan satu gedung di sorga, seperti ini nih. Umpamanya ke makam orang alim itu umpamanya 100 langkah. 100 langkah kan ya. Ini lagi gampang hitungnya. Kemudian baca Al-Fatihah, kan Al-Fatihah itu berapa ayat tadi? 7 ayat ya. Itu tinggal kaliin aja. Berarti 7 dikali 100. 700 gedung tuh nanti di surga. Kaya dah kan. Ya.
Di dunia mah kita boro-boro sampai segitu satu juga ya, bikin gedung susah. Iya, bahkan ya, kalau bahkan dalam ini mah bukan lagi per ayat ya, tapi setiap huruf itu yang dibaca di atas kuburan orang alim itu akan jadi satu gedung di sorga, dari emas lagi, bukan dari bata, apalagi dari herbal mah ya, bukan, dari emas lagi. Itu yang namanya huruf Fatihah aja tahu sendiri itu berapa huruf itu ya. Kalau nggak salah mah hampir 150 lebih lah gitu ya hurufnya itu. Coba gitu ya. Nah makanya kalau kita pengen dapat keuntungan itu ya, itu tadi rajin-rajin datang berkunjung atau ziarah lah, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Terutama kalau meninggal tadi ya, bacain Quran tuh minimal Fatihah ya, karena tadi pahala dan keuntungan luar biasa. Ya mudah-mudahan kita bisa ya, sehingga bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan tersebut. Wallahu a'lam bishawab.